Halo guys, Edo di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah makankah? Jangan lupa untuk minum biar tidak dehidrasi. Oke, kesempatan kali ini saya akan merangkum film CJ7 yang rilis pada tahun 2008 lalu. CJ7 merupakan komedi mengharukan yang mengangkat tema keluarga. Film ini bercerita mengenai kehidupan seorang pekerja bangunan miskin bernama Choti yang diperankan oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Stephen Chow, dan anaknya Chow Diki diperankan oleh Si Jao yang mengalami kejadian aneh berkaitan dengan alien. Mereka berdua tinggal di rumah yang sudah hancur sebagian. Walaupun mereka sangat miskin, tapi Choti berniat keras untuk terus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta terbaik dan termahal di negaranya. Gimana kelanjutan isi filmnya? Mari kita bahas. Keraskan volume, sediakan rokok, ambil camilan, jangan lupa selalu bernafas. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang pergi ke sekolah dengan tampilan yang kotor dan kumuh bernama Chow Diki. Sementara di tempat lain berlatar di sebuah proyek bangunan, terlihat seorang pria yang sedang makan bernama Choti. Dan Choti ini adalah ayah dari Diki. Sementara di sekolah, si Diki dihukum berdiri di lapangan karena tidak membawa sepatu olahraga. Sebenarnya bukan karena tidak membawa, tapi memang Diki tidak punya sepatu olahraga, dan sepatu yang dipakai pun didapat ayahnya dari jalan dengan kondisi yang sudah robek-robek, seperti hati kita yang ditinggal nikah mantan. Dad gets them from the dump and he tries to fix them. Your dad's a really nice one. He is. But I really want a new pair of shoes. Because I really love sports. Next, di tempat kerja, Choti sedang berusaha meminjam uang ke bosnya untuk membeli kipas angin karena kipas anginnya di rumah rusak. Tapi dengan nada tinggi, si bos malah memarahi Choti karena hutang sebelumnya belum dibayar. Choti pun kembali bekerja dan malam hari membeli kipas angin. Tapi setelah sampai rumah, kipas angin tersebut tidak berfungsi, dan si anak pun mengatai ayahnya dengan sebutan bodoh. Lalu dengan bijaksananya si ayah menasihati anaknya, kalau berbicara jangan sembarangan. Miskin boleh, tapi jangan mencuri, jangan merugikan orang lain, jangan berkelahi, harus rajin belajar untuk masa depan yang cerah. Jangan seperti si ayah yang masa kecil malas belajar akhirnya jadi miskin. Nah, ini yang masih sekolah ya, ayo semangat belajarnya biar punya masa depan yang cerah. Jangan seperti saya ini, kerjanya cuma nonton film sambil one hand. Son, what you have to do is concentrate on your studies, huh? Look at me. I didn't make any effort at all. Oke, next. Karena tidak punya TV di rumah, mereka pun nonton TV di sebuah mall yang kebetulan sedang menayangkan berita tentang objek terbang misterius yang jatuh di sekitar tempat itu. Don't worry, they'll be back. Sir, in your own words, exactly what happened? I saw a large flying object. It flew from there to there, going. What can you Karena asik menonton TV, Choti pun baru sadar kalau anaknya sudah tak di sampingnya dan ternyata masuk ke mall tersebut. Di dalam, Diki meminta ayahnya untuk dibelikan robot anjing yang super canggih dan tentu harganya sangat mahal. Karena tidak punya uang, Choti pun marah ke Diki dan memukulnya.
Diki pun lari keluar lalu bertemu dengan gurunya di sekolah, yaitu yang bernama Ibu Juan, yang begitu menawan, cantik, putih, seksi, idaman saya pokoknya. Masuk. Oh, Miss Yang. Hello. Has he been behaving at school? Yes, he's really quite good. Saat di tempat sampah untuk mencarikan sepatu anaknya, tanpa sengaja Toti pun melihat seonggok pesawat aneh terbang di atasnya, lalu menemukan bola mirip melon yang dibawa pulang dan diberikan kepada Diki. It's called Diki pun terlihat senang dan membawa mainan itu ke sekolah. Your dad dug it out Tapi karena mainan yang aneh, akhirnya Diki pun diajak temannya, Insult my dad? dan akhirnya mereka pun berkelahi. Yeah. But we don't fight. Sesampainya di rumah, Diki dimarahi ayahnya karena berkelahi, dan tanpa sengaja Clothes are torn. Diki menekan dan memutar antena pada bola tersebut, dan sesuatu aneh terjadi pada bola tersebut. You leave me no choice. Bola itu pun menjadi seonggok anjing yang lucu dan menggemaskan. Diki pun menamai anjing ini dengan sebutan CJ7. Si CJ7 mempunyai kekuatan ajaib seperti sihir dengan membuat apel yang busuk menjadi segar kembali. Our apples are always rot. So how come this one is Lalu CJ7 bisa mengalahkan anjing besar dan membantu Diki untuk bisa mendapatkan nilai ujian yang sempurna. Saat olahraga, Diki diberi sepatu yang bisa melakukan apa saja dengan baik. Tapi sayang seribu sayang, itu cuma mimpi si Diki yang berkhayal terlalu tinggi. Pada akhirnya kenyataan berbanding terbalik dengan mimpinya. Dengan penuh kekesalan, Diki pun membuang CJ7 itu ke tempat sampah karena telah membuatnya malu. Di tengah perjalanan, Diki merasa menyesal karena telah membuang CJ7 ke tempat sampah. Akhirnya Diki kembali ke tempat sampah, tapi sayang seribu sayang, sampah tersebut sudah dibawa truk pergi. Akhirnya malam hari Diki sampai rumah dan terkejut. Ternyata si CJ7 ini sudah ada di rumah Diki. That it? He's here? I missed you. Did you do on Di that pagi test? hari, Diki pun memberi hasil ujian bernilai 100 kepada ayahnya. Saking bangganya, ayahnya pun memamerkan hasil ujian anaknya ke temannya kerja di proyek, tapi tidak ada yang mempedulikan. Hingga bosnya menuduh anaknya Coti menyontek untuk mendapatkan hasil ujian tersebut. Hey, my kid got 100 on his exam. Then he cheated. Mereka berdua hampir berkelahi hingga akhirnya Coti pun dipecat. What would you say? Your son is a cheater! And now you're fired! Tell me this. Coti pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada Diki, lalu mengambil CJ7 dan tidak akan memberikan CJ7 kalau Diki tidak bisa mendapatkan nilai 60 dalam ujiannya dengan jujur. If you get a score over 60 using the brains in your own head, then I will leave you alone. It's a deal. It's a deal. I'm going to get that grade. You just watch me. We'll see about that. Big Coti kembali ke tempat kerja ketemu bosnya. Di sini bosnya meminta maaf karena telah mengatai si Diki dan memperbolehkan Coti bekerja kembali. I shouldn't have said that about your son. Let's put it behind us, okay? Payment school fees. Now get to work! Sementara Diki berusaha keras untuk mendapatkan hasil ujian di atas 60 dan akhirnya berhasil. This
Namun sayang, Coti mengalami kecelakaan kerja yang membuat dirinya harus tewas. Now move the flatbed over there. Do I have to? What was that? Be careful. Di sini lagi-lagi CJ7 menunjukkan kekuatannya untuk menghidupkan Coti kembali. Karena terlalu memaksa menggunakan kekuatan tenaganya, akhirnya CJ7 mati dan berubah menjadi boneka seutuhnya. Mereka pun berusaha menghidupkan CJ7 kembali dengan cara mengganti baterai, disetrum, diberikan infus, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan hingga akhirnya kehidupan Diki dan Coti kembali seperti semula. When I open them again, you'll be awake. I want you back so much. Pada suatu siang, Diki sedang ada di taman dan melihat piring terbang melintas. Lalu dari ujung jalan terlihat begitu banyak anjing alien warna-warni dan film pun berakhir. Oke, sedikit pesan dari petinggi direksi One Hand tentang film ini adalah bahwa seperti apapun keadaan kita, jangan pernah mengeluh, apalagi menyusahkan orang lain. Tetap semangat dan pantang menyerah. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung masih milik umum. Jangan lupa untuk minum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.